kembali lagi bersama saya, Hana Salpabila. Pada video kali ini, saya akan memberikan rekomendasi kepada kalian film horor terbaik yang menurut aku kalian gak akan nyesel deh nanti nontonnya. Oh iya, ngomongin soal film horor, aku paling suka dengan film-film karya dari sutradara James Wan, seperti filmnya yang berjudul Insidious, The Conjuring, Annabelle, The Nun, dan masih banyak lagi. Pasti di antara kalian udah pada nonton film tersebut kan? Maka dari itu, aku akan merekomendasikan film horor lainnya yang gak kalah keren deh dari film legendaris tersebut. Tanpa basa-basi lagi, ini dia top 5 film horor terbaik versi aku. Pada urutan yang kelima, di sini ada Pimak. Film ini berasal dari Thailand dengan genre horor komedi sekaligus romantis yang berkisah tentang seorang pria bernama Mark yang pergi meninggalkan istrinya yang saat itu sedang hamil. Namun kejadian tragis menimpa istrinya yang hendak melahirkan dan membuat dirinya tewas beserta bayinya. Setelah pulang dari berperang, Mark tidak tahu bahwa istrinya telah meninggal dan kini ia hidup bersama hantu dari istrinya tersebut. Menurutku film ini bagus dan sangat menghibur. Kombinasi antara horor, komedi, dan romantis ternyata bisa dikemas begitu luar biasa pada film ini. Kalian akan dibuat takut sekaligus tertawa terbahak-bahak di saat yang bersamaan sekaligus dibuat baper di bagian endingnya. Mungkin bagi kalian yang menyukai film horor yang menyeramkan, film ini kurang cocok bagi kalian karena memang film ini nggak begitu menyeramkan. Tapi at least film ini tetap seru kok. Selanjutnya di sini ada Don't Breathe. Film bergenre thriller dan horor asal Amerika yang dirilis pada tahun 2016 ini berkisah tentang 3 orang pencuri bernama Rocky, Manny, dan Alex yang pergi ke rumah seorang pria tunanetra yang tinggal sendirian dan dia baru saja mendapatkan banyak uang dari hasil ganti rugi kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya. Kondisi itu menjadikannya target yang cukup menggiurkan bagi Rocky dan juga teman-temannya. Akan tetapi, dia bukanlah pria tunanetra yang tak berdaya seperti apa yang mereka duga. Di balik hilangnya indera penglihatan tersebut, dia memiliki indera pendengaran yang tajam, kepekaan terhadap lingkungan, dan juga kemampuan bela diri yang hal tersebut membuat Rocky dan teman-temannya harus menghadapi kematian. Aku suka banget dengan sensasi menegangkan yang berhasil dibangun dalam film ini. Serius deh, di sepanjang film kalian akan mendapati diri kalian ikut-ikutan nahan nafas. Plot twist yang terdapat dalam film ini cukup mencengangkan. Rasa kasihanku terhadap Pak pria tua menjadi lenyap setelah aku mengetahuinya. Jumpscare dan juga backsound yang tidak norak juga membuat film ini menjadi tontonan yang sangat menyenangkan. Selanjutnya ada Perempuan Tanah Jahanam. Film ini merupakan film karya anak bangsa yang disutradarai oleh Joko Anwar. Setelah filmnya yang berjudul Pengabdi Setan rilis, nama Joko Anwar cukup populer karena kemampuannya dalam membuat cerita horor yang epik dan beda dari cerita horor-horor lainnya. Nah, Perempuan Tanah Jahanam berkisah tentang Maya yang hidup miskin bersama sahabatnya yang bernama Dini. Pada suatu hari, Maya mendapatkan informasi bahwa dirinya mempunyai harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya yang ada di kampung. Bermodalkan informasi tersebut, Maya memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya bersama Dini. Setelah tiba di sana, mereka menemukan rumah kosong besar yang mereka yakini itu adalah rumah Maya dahulu. Namun, mereka cukup heran dengan situasi dan perilaku masyarakat di kampung ini. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar jeritan perempuan yang hendak melahirkan. Dia pun menuju ke sumber suara dan menyaksikan proses kelahiran anak yang mengerikan. Dari situlah, sedikit demi sedikit, misteri tentang kampung yang ditinggali Maya dan Dini saat ini mulai terungkap. Yang membuat film ini keren adalah ceritanya yang sulit ditebak dan plot twist-nya yang dapet banget. Keren banget sih, parah. Buat kalian yang belum nonton, kalian wajib banget nonton ini. Di urutan yang kedua ada As Above, So Below. Film ini merupakan film horor bergaya found footage karya penulis sekaligus sutradara dari John Eric Dowdle. Buat kalian yang nggak tahu apa itu found footage,
Nah, found footage ini merupakan teknik pengambilan gambar lewat point of view atau first person shoot, yang berarti film ini merupakan sekumpulan dari rekaman yang dibawa oleh para pemain dari film tersebut. Film As Above So Below ini bercerita tentang seorang arkeolog bernama Scarlett yang terobsesi melanjutkan misi mendiang ayahnya untuk mencari Philosopher's Stone. Bermodalkan buku catatan peninggalan ayahnya dan ditambah dengan lebih banyak pengetahuan yang dia dapatkan sendiri, akhirnya Scarlett dengan rekan-rekannya mendapatkan petunjuk bahwa Philosopher's Stone ini tersimpan dalam ruang rahasia di antara lorong-lorong katakom Paris yang tak terpetakan. Singkat cerita, setelah mereka masuk ke sana, mereka terjebak dalam labirin lorong, di mana semua jalan masuk telah tertutup. Dan satu-satunya cara agar mereka keluar dari sana adalah dengan melakukan perjalanan lebih dalam ke bawah tanah yang gelap gulita dan penuh dengan misteri. Menurutku film ini keren parah. Walaupun saat itu aku nonton film ini sekitar 5 tahun yang lalu, tapi film ini berhasil buat aku terngiang-ngiang hingga saat ini. Aku sendiri dibuat takjub dengan film ini karena film ini nggak hanya menceritakan tentang perjalanan fisik yang bisa dibilang perjalanan menuju alam neraka yang berbeda, tetapi juga memperlihatkan lebih dalam tentang sisi gelap manusia. Film ini cukup menegangkan dan bagus banget buat ditonton. Yang terakhir yaitu ada The Haunting of Hill House. Film ini merupakan serial TV dari Netflix yang disutradarai oleh Mike Flanagan pada tahun 2018 dan terbagi menjadi 10 episode. Bercerita tentang keluarga Crane yang terdiri dari Hugh Crane dan istrinya Olivia Crane yang merupakan seorang arsitek dan kelima orang anaknya yang masih kecil. Mereka berdua memutuskan untuk pindah sembari merenovasi rumah tua keluarga Hill dan menikmati liburan musim panas di sana. Berharap akan mendapatkan cerita yang menyenangkan, keluarga Crane justru mengalami hal-hal aneh yang mempengaruhi kewarasan mereka hingga akhirnya salah satu anggota keluarganya meninggal. Alur ceritanya yang sulit ditebak akan membawa kalian pada akhir cerita yang sangat tidak terduga. Ditambah dengan sinematografi dan juga editingnya yang cukup memukau, membuat film ini sangat aku rekomendasikan untuk ditonton. Kalau kalian belum nonton serial ini, jangan bilang kalian pecinta horor deh. Nah, itu dia 5 rekomendasi film horor terbaik versi aku. Jika kalian telah menonton salah satunya atau bahkan semuanya, silakan komen di bawah biar aku tahu. Dan terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena itu akan sangat membantu. Dadah!